Soalnya gini Mas, saya sudah ngalamin bagaimana nagih orang, ya kan. Jadi debt collector itu sudah pernah. Saya juga pernah ditagih sama debt collector itu. Gitu ya. Jadi dikejar-kejar itu. Mungkin kalau saya mungkin sudah biasa, tapi istri kebetulan alhamdulillah saya pengantin baru di situ. Iya. Jadi istri itu gimana ya, perasaan yang dari desa terus ke kota terus dikejar-kejar debt collector, ya kan, punya utang yang gak bakal bisa bayar. Sama Allah itu dikasih cobaan dulu sampai bingung mau kerja apa. Setelah itu baru dipertemukan sama Baleomol itu. Jadi alhamdulillah dari situ langsung kerja, jadi belum merasakan nganggur. Ya lumayan sih Mas, antara 200 sampai 300 juta omset. 200 sampai 300 juta? Iya. Omsetnya? Iya. Kalau menurutku bisnis dropshipper itu bisnis yang minim resiko. Profitnya kita yang bisa atur, resikonya kecil gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arli Kurnia. Kali ini saya kedatangan tamu di channel saya, yaitu Mas Ari. Siapa Mas Ari? Mas Ari ini punya beberapa pengalaman ya di dalam dunia offline juga, pernah kerja juga, dan beliau saat ini menekuni marketplace dan berhasil. Nah, bagaimana keberhasilannya? Ayo kita tanya-tanya sedikit ya. Mas Ari, selamat datang. Alhamdulillah. Baru ini ya masuk channel saya ya gitu. Baru masuk YouTube malah. Baru pertama kali lihat kamera juga gitu ya. Tapi udah pernah lihat channel saya? Sudah, alhamdulillah. Subscribe nggak? Subscribe pastilah. Nggak gitu, subscribe kita manfaat ya. Nggak subscribe ini video dibatalin aja. Oke Mas Ari, saya pengen tanya-tanya nih, kan menarik sekali. Memang beberapa saat ini saya baru ngangkat usaha yang mana bisa dijalankan di rumah ya. Iya. Ya, karena teman-teman memang butuh ini. Nah, saya mau tanya nih, saat ini Mas Ari menekuni bidang marketplace. Iya, benar. Gitu ya, marketplace. Dan sendiri apa ada karyawan juga? Sekarang sudah ada karyawan. Sudah ada karyawan? Alhamdulillah sudah ada karyawan. Ada berapa orang di rumah kerjanya? Ada saat ini yang kerja di sini ketiga. Yang satunya lagi hamil. Hamil ya. Jadi sementara berhenti dulu. Marketplace ini sesuatu yang menurut saya cukup menarik sekali, dan ini jujur aja bukan bidang saya. Ini bukan bidang saya nggak punya marketplace juga. Makanya saya pengen tahu dari Mas Ari ini, kira-kira sebulan gitu di marketplace dapat omset berapa Mas? Ya lumayan sih Mas, antara 200 sampai 300 juta omset. 200 sampai 300 juta? Iya. Omsetnya? Iya. Dapat untungnya sekitar? Dapat untungnya sekitar 30 sampai 60 juta. Gitu ya? Main di 10 sampai 20% ya? Iya, keuntungannya gitu. Ya? Tapi cepat itu ya? Cepat, alhamdulillah cepat. Oke. Yang dijual apa aja di marketplace sekarang? Banyak ya Mas. Soalnya karena saya dropship, saya itu bebas pilih produk apa aja yang pengen dijual gitu. Berbeda kalau seumpama kita stok sendiri kan kita harus main stoknya sendiri. Stok itu, tapi kalau dropship itu mempunyai pandangan yang bebas. Jadi seumpama produk ini nggak cocok sama saya, kan biasanya kadang-kadang itu produk itu kan cocok-cocokan ya Mas. Gitu. Produk ini nggak cocok ini ya tinggal ganti gitu. Produk ini nggak cocok sama ini ganti sampai ketemu produk yang cocok gitu. Ya, itu skillnya emang di situ ya. Iya, skillnya di situ. Tekniknya di situ, dan itu kan nggak ngasal ya. Iya enggak gitu. Makanya makanya asal, kemarin nggak asal aku lihat produk apa langsung tak posting, nggak asal. Iya, gitu enggak asal. Jadi ada caranya lah gitu. Jadi kita harus namanya memilih, bahasa kasarnya ya memilih produk mana yang kira-kira itu laku untuk dijual gitu kembali ya, gitu, dengan margin keuntungan yang kita mau. Contohnya kita ngambil 30 sampai 50%, kira-kira ini produk ini bagus dan masih laku enggak gitu kan. Terus sampai apa itu namanya, orang membeli menerima itu kira-kira ini layak enggak gitu. Jangan sampai kita di situ laku tetapi sampai orangnya itu merasa enggak layak, akhirnya kita nilai bintangnya itu kecil kan, kayak gitu ya? Komplain kayak gitu. Iya. Oke Mas Ari, saya pengen tanya nih, Mas Ari kan menarik sekali. Sebetulnya awalnya dulu sebelum main di Drops ini pernah kerja enggak? Kerja Mas, saya dulu mulai dari lulus sekolah di Bontang. Di SMK Putra Bangsa itu
Boleh sebutin ya Mas? Enggak apa-apa. Oh, boleh. Ini alumni Putra Bangsa nih. SMK ya? SMK. Oh, di Bontang nih. Ayo. Ya adalah dulu ditawarin sama ya kebetulan itu di sana sekolah itu mempunyai namanya bidang usaha lah. Dia mempunyai usaha sendiri namanya Koperasi Mini Bank. Nah, di situ alhamdulillah saya termasuk biaya lewat jalur berprestasi kan, lewat jalur berprestasi. Jadi direkrut untuk jadikan karyawan di sana gitu ya jadi alhamdulillah dari situ langsung kerja, jadi belum merasakan nganggur. Oh gitu ya. Habis lulus kerja situ ya. Kerja, ditawarin kerja. Oke. Gitu. Di mana lagi Mas kerjanya? Di situ selama 3 tahun. Setelah 3 tahun saya diculik sama PNM, Permodalan Nasional Madani. Dimintain untuk ke sana gitu. Jadi untuk ya kalau saya kan juga alhamdulillah upgrade pendapatan lah Mas gitu kan. Iya. Ya, termasuk upgrade pendapatan. Jadi di sana itu saya ditawarin gaji sekian, kerjanya ini hampir sama ya kan. Akhirnya ya udah dari situ karena itu BUMN kan ya keren lah gitu beratnya gitu kan. Lumayan kalau dulu kan kalau nggait calon mertua kalau pakai kerjanya status apa ya, kan? kerjanya apa kan keren gitu kan. Ya BUMN daripada koperasi ya. Tapi ya pengalaman koperasi kan membesarkan kita juga gitu. Ya kan. oke. Suka dukanya apa Mas dulu waktu gini kok dari dulu kan kerja terus sampai pengen bisnis, gimana ceritanya Mas? Panjang ya Mas, soalnya jadi sama Allah itu dikasih cobaan dulu sampai bingung mau kerja apa. Setelah itu baru dipertemukan sama Baleomol itu. Oke. Habis itu ikut pelatihan Baleomol, dibimbing, hutang lunas, ya kan. Terus ada selisih pendapat sedikit, terus belajar manajemen karyawan, ya tentunya. Terus bikin rumah, bikin usaha. Makanya saya sering melihat channelnya Mas. Oh iya. Mulai dari caranya bagaimana bikin rumah, terus beli tanah tanpa utang. Iya. Kalau dulu kan saya pekerjaannya kan hubungannya sama hutang. Iya. Ya kan. Sedangkan kontras banget. Kontras kan gitu. Soalnya gini Mas, saya sudah ngalamin bagaimana nagih orang, ya kan. Jadi debt collector itu sudah pernah, ya anggap aja debt collector walaupun saya bukan tagih ya, tukang tagih, tapi saya pernah membantu tim debt collector saya untuk menagih hutang. Terus saya juga pernah ditagih sama debt collector itu. Gitu ya. Jadi dikejar-kejar itu. Ya mungkin kalau saya mungkin sudah biasa, tapi istri kebetulan alhamdulillah saya pengantin baru di situ. Iya. Jadi istri itu gimana ya, perasaan yang dari desa terus ke kota terus dikejar-kejar debt collector ya kan, punya utang yang gak bakal bisa bayar. Gitu ya. Pusing lah sampean Mas. Pusing Mas. Pusing banget itu pokoknya. Ini berarti sekarang domisili di sini. Domisili di Sragen. Di Sragen sekarang ya. Di Sragen di Jawa Tengah. Hijrah ya. Hijrah. Istri Sragen. Istri Sragen. Oke. Gitu. Kenalnya di Kalimantan di sana. Oke, pengalamannya Mas dari dulu bekerja terus sekarang jangan sampai punya punya toko ya di marketplace. Iya. Berapa toko sekarang kelolanya? Sekarang kelola 6 toko 7 jalan ini. 6 toko yang jalan 7 maksudnya? Enggak, maksudnya gini, 6 toko yang sudah bisa, sudah ready, sudah running ya. Sudah jalan. Satu yang setting. ini masih pembuatan. Oh, jadi satu di setting ya. Di setting supaya ya namanya juga toko kalau nggak di setting itu ya nggak jalan. Nggak jalan ya. Kalau cuman kita asal upload asal ini kan nggak. Oke. Nggak jalan. Nah, untuk merintis satu toko di marketplace itu jenengan perlu berapa lama untuk setting gitu? Kalau normal sampai bisa dipegang karyawan dilepas kayak gitu biasanya antara 1 sampai 3 bulan. Gitu ya. Gitu. Jadi dari situ kita harus fokus ke situ dulu ya, tetap dikasih karyawan, cuman kita tetap fokus ke situ. Iya, kita tetap dilepas gitu. Tetap kontrol, tetap ngarahin kan ya, gitu ya. Jadi toko yang itu kita percantik lah biasanya, mulai dari manajemen CS-nya. Kebetulan kalau kita sudah punya tinggal copy paste aja ya Mas. Dari toko-toko yang lama gitu. Terus dan persiapan tampilannya supaya menarik bagaimana kayak gitu. Terus
pasang judul yang menarik seperti apa gitu, gambar-gambar yang menarik seperti apa, deskripsi yang menarik seperti apa kayak gitu. Karena kita dropshipper yang kita jual itu kan kontennya, Mas. Kalau produknya kan sama dengan supplier. Oke. Kalau seumpama kita kontennya sama dengan supplier, itu kemungkinan besar kalau seumpama kita jualan di marketplace yang sama, kita kan Kalah ya. jauh timpangnya. Dan di situ juga persaingan antara dropshipper juga ini Kuat sekali ya. kuat sekali. Kalau seumpama kita nggak punya ilmu untuk meningkatkan nilai jual di toko kita sendiri, itu ya nggak bisa jalan, nggak bisa ya jalan, cuman ya nggak cocok. Iya. Gitu. Kalau main marketplace sampai 200-300 juta sebulan omsetnya itu bagus loh, Mas. Jadi itu apa namanya? Itu belajarnya perlu berapa lama dengan Mas? Kalau dulu saya ikutnya Mas Arif atau Bung Awan itu Baliomol itu sekitar 3 tahun atau 4 tahunan gitu, nah lupa saya. Gitu ya. Belajarnya ya dari belajarnya situ ya. 3 tahun kayaknya. Belajar itu belum bisa langsung menerapkan. Karena mungkin ya nggak tahu, ataukah saya terlampau apa ya, pengen cara lama, ya kan, belum sesuai apa yang diajarkan sama mentor gitu kan. Akhirnya ya omsetnya dulu ya dapat omset, cuman ya masih stuck gitu, nah nggak terlampau banyak, ya sekitar 20-30 jutaan kayak gitu satu bulan. Oke. Kayak gitu ya cukup sih, cuman kan kurang melejit gitu, kurang ya. Kalau segitu ya kan mentornya sih apa hasilnya gede-gede ya. Lebih besar ya, Mas. Jelas ya, Mas. Mereka tokonya keren. Belajarnya dari situ, gurunya ya alhamdulillah pasti ya. Iya. Oke, Mas. Dari semua ilmu apa yang paling favorit, Mas, yang dipelajari dari Baliomol ini? Baliomol itu saya paling favorit itu produknya bisa dimodifikasi. Oke. Gitu. Terus produknya itu kita bisa ibaratnya buat kasih bonus kayak gitu. Jadi kalau seumpama namanya, kalau sesama dropshipper dan sebagainya kan, kalau main-main biasa itu nggak fleksibel ya, kurang lah itu. Jadi kalau kita kasih bonus gede gitu, kita enak karena di Baliomol kan ininya banyak support produknya ya? Terus supportnya bagus. Yang paling penting itu support, karena saya juga sudah beberapa kali ikut pelatihan ya kan, ya ilmunya mungkin ya bagus, diterapkan bagus, cuman kalau supportnya kurang, lingkungannya kurang, itu kurang bisa. Namanya mentoring, terus tiba-tiba ini ada cara dikasih video terus suruh belajar sendiri kan kurang. Susah. Kalau kita ada permasalahan kecil yang tidak ada di video, ya kan kita mau tanyakan, kita mau sama siapa kan ya? Mau sama siapa kan repot kayak gitu. Tapi alhamdulillah kalau di Baliomol itu supportnya itu enak gitu. Jadi kita mau tanya ya kan, apa-apa itu enak. Dan bahkan cara rekrut karyawan, manajemen karyawan, saya bisa tanya di situ. Padahal kan di situ nggak ada kan, nggak mungkin dipelajari bagaimana cara rekrut karyawan. Ya kan, mau nggak mau kan kita harus japri atau DM dia, ya kan. Bagaimana siapa yang ngajarin? Afan apa Arif? Mas Arif. Ya, Mas Afan juga ngajarin, cuman kemarin yang balasin kan pas Mas Arif. Jadi aku yang ngikutin belajarnya sama Mas Arif kayak gitu. Tapi waktu di live sama Mas Afan juga diajarin. Jadi dapat 2 mentor sekaligus yang ngajarin saya gitu. Enaknya kayak di situ. Jadi antara mentor yang satu dan yang satu kan punya kelebihan masing-masing ya. Kita bisa cerna dan sesuaikan dengan kebutuhan kita kayak gitu. Oh, kayaknya ini cocok di sini untuk aku. Ya bagus semua, cuman kan kadang cocok-cocokan ngomong. Tapi Arif telaten banget sih itu. Telaten Arif, Mas Arif telaten memang. Halo Arif. Nih, bimbingannya berhasil nih. Ini sebetulnya kalau kita lihat ya dari situasi sekarang ini, kan banyak orang tuh ngomong zaman sekarang ini kita bisnis apa, kita mau katanya serba susah, apalagi habis pandemi kayak gini ya kan, apa-apa serba susah. Kalau menurut jenengan gimana sih? Ya menurutku pandemi ini juga salah satu berkah. Gitu ya? Iya. Jadi enaknya dropshipper itu ya kan, kita bisa milih produk yang cocok. Masa pandemi apa yang cocok? Herbal cocok, alat-alat kesehatan cocok, elektronik pendukung, work from home cocok. Kayak gitu kita bisa kayak gitu. Kita hadirkan barang-barang itu di toko ya kan.
terus di manajemenin, diiklankan ya kan, ya mau nggak mau ya banyak juga gitu. Pernah nggak? Yang paling berkesan apa? Jualan apa yang pernah paling berkesan buat Mas Ari ini? Saya paling berkesan itu jualan elektronik itu, alhamdulillah berkesan. Itu Gimana? ya Jualan apa itu? itu 70% lah, 70% dari omsetku tadi yang nyumbang paling banyak itu elektronik. Nah, Kayak apa elektroniknya? Macam seperti ini, podcast kayak gini. Oh, alat-alat podcast ya, kayak gini. alat-alat seperti ini laku banget nih sampai sekarang. Oh gitu ya? Iya. Jadi Tadi katanya naik katanya harganya Macku ini. nah. Terus awal-awal dulu itu yang sensor infrared itu. Nah, itu wah. Itu keuntungannya 100 sampai 200%. Kalau pengen markup segitu masih payu. Gitu ya? Oke. Laku banget itu. Belum lagi dulu tuh masker susah kayak gitu. Gitu ya. Tapi nggak kejem kan sampean kan? Enggak. Soalnya gini. Kan nggak nimbun juga. Enggak nimbun. Saya ini ikutin supplier. Kalau suppliernya harganya segitu kan, Iya, kita saya ngikutin ya kan. Nah, kalau menurutku bisnis dropshipper itu bisnis yang minim resiko. Profitnya kita yang bisa atur, resikonya kecil. Resikonya itu paling besar cuman rusak di jalan. Gitu ya. Pernah nggak kejadian itu? Ya pernah pasti. Dikomplain gitu ya? Dikomplain ya kan, sampai sini barangnya rusak gitu. Iya tapi kan itu dari 100 paling sekitar 1%. Gitu ya. Terus gimana solusinya? Solusinya ya mintanya customer gimana? Minta kirim ulang atau uang kembali. Ya tergantung gitu ya? minta. Kita kasih servis ya. Jadi maunya gimana? Barang kan rusak. Saya pengen minta kembali nih gitu kan. Ya udah kirim aja lagi. Jadi gitu. meskipun dropship tanggung jawabnya tetap tinggi ya. Tetap namanya kita dropship itu punya macam seperti punya toko sendiri kan. Iya, Jadi kalau semua toko kita jelek, ratingnya jelek, itu kan Iya, ya kita nggak laku. efeknya juga di kita sendiri gitu. Benar. Nah ini ilmu nih saudara. Jadi semangatnya ini semangat apa ya? Tanggung jawab gitu loh ya. Tanggung jawab harus. Kalau pengennya, udah aku nggak seneng ini nih produknya, ternyata jelek dan ini rusak, buktinya rusak sampai sini, pengennya kembali uang, ya sudah kembali uang. Dari semua pembelajarannya yang didapat dari Baleo Mall, ilmu apa Mas yang jenengan bisa sharing di channel saya? Saya juga awam loh di marketplace gini, ini awam sih. Mas awam mas. Aku nggak punya loh. Oh gitu. Aku nggak punya tuh marketplace aku. Klinosnya sampean gak sampean taruh di marketplace mas? Ada, tapi bukan saya, agen-agen saya. Ya mereka pinter, sayanya enggak. Oh. Gitu. Jadi kalau menurut saya sebelum bikin toko atau mengupload suatu produk, percantik produk tersebut sebelum diiklankan. Jadi apa nih gambarnya gitu? Mulai dari pertama kan gambar. Oke. Pertama itu judul, karena judul itu itu kan paling menentukan orang ngetik apa, ya kan? Ya itu yang paling itu ada ilmunya ya? Ada ilmunya. Oke. Terus judulnya yang bagus, yang sesuai dengan produk yang kita jual. Terus setelah judul itu kita dapat namanya visual. Visual itu bisa berarti gambar dan video. Oke. Oh, video bisa juga. Iya, bisa. Ya. Jadi kalau semua gambarnya bagus, diklik videonya, jadi video itu bisa selain untuk penarik juga sekaligus untuk mempercayakan calon konsumen. Iya. Banyak konsumen itu di marketplace jualan online itu dia cuman ngelihat gambarnya aja, nggak tahu barangnya seperti apa, kan nggak bisa pegang ya mas. Lewat video itu kita komunikasikan supaya produk tersebut itu sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Jadi dia pengen beli kan sesuai harus apa yang dia dapatkan gitu. Nah dari situ video itu bisa menjelaskan apa-apa yang di situ, produk apa yang kita jual, kualitasnya seperti apa, jadi dia tahu. Itu untuk juga meminimalisir komplain tersebut mas. Iya. Oh jadi jenengan nganu juga bikin video atau apa sudah dapat video dari supplier? Jadi ada dua, ada bikin sendiri, ada juga yang video dari supplier kayak gitu. Kalau video supplier kita edit percantik supaya enak dilihat enak dilihat kayak gitu, jadi nggak terlampau asal-asalan lah kayak gitu. Jadi minimal sedikit pengetahuan tentang edit video, ya dasar aja lah, minimal watermark lah kayak gitu. Iya kan ya nggak nganu toh, ngeditnya bukan ngedit yang sinematik apa itu kan enggak ya. Yang penting biasa aja. Yang penting itu calon konsumen itu mengerti apa yang dia beli. Oke, itu kuncinya ya. Kuncinya itu.
Iya, mantap. Ini berarti di toko sekitar berapa produk Mas yang di jenis produknya ada sekitar berapa dari yang semua toko yang dijual ini? Kalau jenis produknya Ribuan ya? banyak, ribuan Ada gitu, ribuan ya? berapa ribuan SKU kan, tergantung suppliernya. Jadi suppliernya punyanya ibaratnya 100 produk, ya kita punya 100 produk itu. Oh gitu ya. Kalau suppliernya punya 500 produk, ya berarti kita mempunyai produk sebesar 500. Satu toko itu buat satu supplier apa enggak? Iya. Jadi tergantung sih Mas. Kalau untuk orang awam yang baru belajar, lebih baik itu satu toko satu supplier. Gitu. Tapi kalau seumpama orang itu sudah mahir ya kan, sudah bisa menggunakan channel lain ya kan, bisa mensinkronisasikan ya kan, match barang ini plus barang ini, bagaimana supaya bisa campur jadi satu ya kan. Nah, itu perlu ilmu baru lagi kayak gitu. Oke, ya. Ini mantap loh saudara. Jadi satu pengalaman baru bahwa marketplace ini adalah satu platform yang menurut saya cukup potensial ya. Anda mau jadi dropshipper atau Anda mau stok barang sendiri, marketplace ini semakin hari pengunjungnya semakin banyak gitu Mas Ari ya? Iya, alhamdulillah. Jadi kalau seumpama kita di marketplace itu kan kita bisa jualannya kemana-mana aja. Plafonnya bisa ke Shopee, bisa ke Tokopedia, bisa ke Lazada, bisa ke Blibli, ya kan, bisa ke Bukalapak, bahkan bisa ke FB Marketplace. Mau ke WA juga sudah bisa gitu kan. Terserah aja kita ada mau. ilmu masing-masing ada ilmunya ya. Masing-masing ada ilmunya gitu. Oke. Tinggal kita pengennya fokus kemana gitu ya. Kalau seumpama yang baru belajar, satu aja dulu deh gitu kan, atau bikin 3 atau 4, mana yang paling laku di situ ditekunin gitu aja. Gitu ya. Jadi nebar aja, pancing banyak-banyak, mana yang tempatnya strategis, pancingnya yang nyantol di situ, ya di situ aja tekunin gitu aja dulu. Terus ya. Oke, Mas Ari terakhir nih untuk teman-teman yang baru mulai mau buka marketplace atau mau jualan online atau mau bisnis apapun nih, pesannya jenengan apa nih buat teman-teman nih? Kan banyak orang yang sekarang gampang nyerah gitu. Iya. Baru jualan sekali aja ditolak udah ngedrop kan gitu. Nah ini pesannya jenengan apa buat teman-teman nih? Iya, pesanku coba temukan trik-trik baru ya kan, temukan orang-orang baru yang pernah atau mengalami atau yang sudah berpengalaman di bidang tersebut. Dengan menemukan orang baru, kita bisa sharing, bisa konsultasi bagaimana caranya supaya penjualan kita itu melejit. Bagaimana kalau memilih produk dari awal kan, dari memilih produk terus membuat toko itu paling penting. Jadi kalau seumpama kita mempunyai orang yang berpengalaman, orang yang untuk tempat kita untuk bertanya, itu cenderungnya itu menurun. Kalau seumpama nyerah itu karena nggak ada solusi, mau gimana lagi gitu kan. Mau tanya sama siapa gitu kan, bingung dia, akhirnya ya sudahlah, nyerah aja, cari yang lain gitu. Tapi kalau seumpama punya mentor, punya teman ya kan, kita bisa namanya itu konsultasi sama mereka. Jadi kemungkinan untuk menyerah itu sedikit gitu. Jadi mengurangi kata-kata menyerah itu dengan mempunyai mentor, mempunyai teman. Gitu ya, supaya kita bisa terus upgrade ilmu. Ya kan, kayak gitu. Jadi banyak teman lah. Gitu. Semakin banyak teman, semakin bagus kayak gitu. Oke Mas Ari, terima kasih waktunya. Singkat tapi sangat bermakna. Buat teman-teman sekalian, seperti biasa saya doakan Anda supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah dan rezeki yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.